Hari ini perempuan itu diposisikan sebagai bumper ekonomi keluarga yang harus ikut menambal lubang kemiskinan akibat jaminan negara dan sulitnya lapangan kerja bagi laki-laki sebagai pemberi nafkah utama. Dan sayangnya di balik pundi-pundi materi yang dikejar ini itu ada harga mahal ya, harga mahal yang harus dibayar. Apa itu? Terabaikannya peran strategis para perempuan dalam membangun generasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan alhamdulillah nikmat berjumpa di bulan Ramadan, bulan mulia dan bulan yang penuh berkah ini ya. Tidak lupa salawat, salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang taat serta ikut mendakwahkan Islam. Amin ya Allah. Oke. Pemirsa Kafah channel yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kondisi ekonomi hari ini itu luar biasa ya, semakin tidak menentu ya. Kalau kita lihat ini semakin membawa beban berat ya bagi setiap rumah tangga. Kita lihat bagaimana kenaikan harga kebutuhan pokok, bagaimana biaya pendidikan yang semakin melambung, hingga akses kesehatan pun juga sulit. Dan ini sungguh ya menciptakan tekanan hidup yang luar biasa. Dan fenomena ini itu juga memaksa ya namanya kaum perempuan ini untuk keluar dari rumah, ikut terjun ke ranah publik demi membantu menyambung keberlangsungan hidup keluarga. Namun di sini muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah fenomena ini merupakan bentuk kemajuan atau justru ini sebuah jebakan sistemik yang mengancam pilar peradaban? Pemirsa Kafah channel yang dirahmati Allah, dalam sistem kapitalisme hari ini gitu ya, yang mendominasi kita, nilai seorang individu itu cenderung hanya diukur hanya berdasarkan produktivitas materi saja. Dan kaum perempuan itu juga dipandang sebagai mesin pemutar roda ekonomi yang efektif untuk mendongkrak PDB ya, produk domestik bruto. Dan atas nama pemberdayaan perempuan gitu ya, kaum ibu itu didorong untuk mandiri secara finansial, apakah itu melalui sektor UMKM, ataukah menjadi buruh industri, atau justru menjadi ini ya pekerja migran di luar negeri. Hari ini kalau kita melihat data pemerintah itu menunjukkan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia itu didominasi oleh kaum perempuan. Jadi pada periode 2024 sampai Juni 2025 itu sekitar 2/3 dari pekerja migran itu perempuan. Dan ini tentu juga berkaitan dengan bagaimana rentannya perempuan terhadap kekerasan dan eksploitasi terutama di sektor domestik. Namun kalau kita melihat hari ini narasi pemberdayaan ini dipandang sebagai cara halus ya bagi negara untuk berlepas tangan dari tanggung jawab mereka dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Hari ini perempuan itu diposisikan sebagai bumper ekonomi keluarga yang harus ikut menambal lubang kemiskinan akibat jaminan negara dan sulitnya lapangan kerja bagi laki-laki sebagai pemberi nafkah utama. Dan sayangnya di balik pundi-pundi materi yang dikejar ini itu ada harga mahal ya, harga mahal yang harus dibayar. Apa itu? Terabaikannya peran strategis para perempuan dalam membangun generasi. Nah, kalau kita melihat dampak dari pengabaian peran domestik ini itu sungguh terlihat sangat nyata ya pada kondisi generasi muda kita saat ini. Ketika rumah itu kosong, menjadi kosong ya karena orang tua itu sibuk kerja, ya
Anak-anak itu tumbuh dalam kekosongan bimbingan, tumbuh dalam kekosongan kasih sayang. Sehingga fenomena generasi yang rapuh itu semakin masif gitu ya. Ditandai ada dengan tingginya angka gangguan jiwa, ada kecanduan konten negatif di dunia digital, hingga ada perilaku kriminalitas di kalangan pelajar. Kemudian kalau kita pahami ya dari sini ya, nah identitas generasi yang seperti ini, yang retak, ini kan sebenarnya adalah cerminan ya, dari hilangnya peran ibu tadi sebagai apa? Sebagai sekolah pertama, sebagai madrasatul ula bagi anak-anaknya. Bagaimana kualitas pengasuhan itu akan ditingkatkan kalau kuantitasnya saja sudah habis gitu ya, tersita untuk tuntutan pekerjaan. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini krisis mental yang ada, yang terjadi hari ini itu jelas bukan sekedar masalah individu, melainkan ini adalah kegagalan yang sistemik ya, yang tidak mampu kemudian melindungi struktur keluarga sebagai benteng umat. Bagaimana dengan Islam? Pemirsa Kafah channel yang dirahmati Allah, Islam itu hadir membawa paradigma yang sangat-sangat berbeda dan membawa paradigma yang mulia. Kalau dalam pandangan Islam, perempuan itu ditempatkan sebagai kehormatan yang wajib dijaga dan bukan mesin pencari uang seperti hari ini ya. Jadi peran sebagai sebagai ibu dan sebagai robatul bait, sebagai pengelola rumah tangga itu dipandang sebagai tugas politik dan strategis yang ini menjadi pilar kejayaan peradaban. Islam itu tidak ngelarang perempuan itu untuk bekerja, untuk berkarya di ruang publik. Namun partisipasi perempuan itu harus dilakukan atas dasar pilihan yang merdeka. Bukan karena terpaksa atau karena paksaan ekonomi untuk bertahan hidup seperti hari ini. Dan hak ekonomi perempuan di dalam Islam itu dijamin sepenuhnya melalui mekanisme kewajiban nafkah dari wali laki-laki, atau kalau ini ya walinya tidak ada, maka beban tersebut itu dialihkan kepada negara. Jadi pemirsa Kafah channel yang dirahmati Allah gitu ya. Optimalisasi peran perempuan dalam membangun peradaban ini itu tidak dapat dipikul sendirian oleh kaum perempuan. Butuh dukungan penuh dari institusi negara yang bertindak sebagai ro'in, sebagai pengurus dan juga sebagai junnah atau pelindung bagi rakyatnya. Bagaimana gambaran negara dalam menopang peradaban ini? Itu di dalam Islam itu ditemukan. Ya. Jadi gambaran negara penopang peradaban ini itu hanya ditemukan dalam sistem Islam, yaitu khilafah. Dan dalam naungan khilafah, kesejahteraan itu dijamin melalui mekanisme yang sistemis. Di antaranya adalah yang pertama, jadi lapangan kerja bagi laki-laki itu disediakan seluas-luasnya oleh negara agar mampu menanggung beban nafkah keluarga secara bermartabat. Yang kedua, ada kebutuhan dasar ya, seperti kesehatan, kemudian pendidikan, itu diberikan oleh negara secara gratis dengan kualitas yang terbaik untuk seluruh rakyat, sehingga beban hidup keluarga itu tidak lagi menghimpit. Dan yang ketiga, ada dana jaminan sosial yang ada di Baitul Mal ya, yang itu disiapkan secara khusus untuk menjamin kehidupan para janda, anak yatim dan kaum lemah. Dengan perlindungan negara yang seperti ini, yang kuat gitu ya, maka kaum ibu itu dapat kembali fokus pada fungsi utama sebagai pendidik generasi yang kalau di dalam Islam itu kan generasi emas itu adalah generasi yang terbaik, khairu ummah gitu ya. Jadi sebagaimana lahirnya tokoh-tokoh besar ya, seperti Muhammad Al-Fatih, ada Imam Asy-Syafi'i, beliau-beliau ini adalah lahir ya, besar dari didikan ibu yang solihah gitu ya. Nah oleh karena itu tentu kesadaran umat itu perlu terus dibangun gitu ya, untuk kembali pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah. Dan perjuangan untuk mewujudkan kembali sistem Islam itu memang satu-satunya solusi hakiki untuk mengembalikan kemuliaan perempuan dan untuk menyelamatkan masa depan generasi.
Jadi pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, mari kita jadikan spirit Ramadan kali ini menjadi momentum yang mendorong kita untuk aktif mengambil peran dalam memperjuangkan tegaknya kembali syariat Allah secara kafah, dan semoga langkah menuju perubahan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.